Seorang khalifah atau pemimpin yang berkuasa di muka bumi akan sangat berbahaya jika tidak tahu bahwa dia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Jika menurut Anda video semacam ini bermanfaat bagi banyak orang dan layak diproduksi lagi, mohon didukung subscribe dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya ingin berbagi pemahaman tentang manusia adalah khalifah di bumi. Khalifah di bumi artinya pemimpin di bumi atau penguasa di bumi. Khalifah atau pemimpin adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yakni bagaimana Allah memuliakan hambanya. Bukan untuk apa sebenarnya Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menganugerahi manusia menjadi khalifah di bumi, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk mulia. Kemudian, ketika Allah menciptakan manusia, terjadilah makhluk dari tidak ada menjadi ada, yang namanya manusia. Saudara-saudara yang saya hormati, Allah menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah proses yang berurutan, yakni terciptalah manusia baru menjadikan sebagai khalifah di bumi. Peristiwa ini memiliki konsekuensi, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda bagi manusia, tetapi harus tetap berurutan, yakni kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia diciptakan Allah, kemudian baru kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia yang dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah berfirman dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepada Allah. Beribadah adalah perintah, bukan anugerah. Menjadi khalifah di muka bumilah yang merupakan anugerah. Inilah yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan jangan keburu nafsu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab karena mendapat anugerah menjadi khalifah yang berkuasa dan memimpin di muka bumi. Seorang khalifah atau pemimpin yang berkuasa di muka bumi akan sangat berbahaya jika tidak tahu bahwa dia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia pasti tidak akan beribadah dan kekuasaannya menjadi merajalela. Saudara-saudaraku yang saya hormati, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha masyasfiqu dhama wa nahnu sabiqu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan satu khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah paduka hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sejak mendengar firman Allah, para malaikat telah khawatir dan mempersoalkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau manusia dijadikan khalifah, justru akan membawa kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Namun Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam surah Al-Imran ayat 110 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairul ummati ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Manusia adalah umat terbaik yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Sungguh kemuliaan luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Tetapi khalifah yang seperti apa? Dan sanggupkah manusia memenuhi kehendak Allah atau bahkan mereka mengingkari? Hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik bermanfaat bagi orang lain. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melampaui batas. Allah juga berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini ancaman Allah bagi mereka yang ingkar dan tidak mau beribadah kepadanya. Akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini juga. Mereka lupa urutan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia dan khalifah di bumi. Telah banyak contoh di sekeliling kita. Mereka yang semula berkuasa, berjaya, berbangga, sombong dan angkuh, dan tidak mendahulukan kewajibannya illa liya'budun. Mereka terpuruk di tempat yang serendah-rendahnya. Tidak bisa fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah. Allah sesungguhnya telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahu fi bahri wal bahri wa razaqnahu minata yibati wa faddalnahu ala khashiri mimma khalaqna tafdila. Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya Allah Tuhan kami, sungguh luar biasa. Paduka berikan kemuliaan kepada manusia setelah Paduka ciptakan. Anugerah kemuliaan, rezeki yang melimpah, dan kelebihan yang sempurna di atas semua makhluk di muka bumi. Adakah semua khalifah, penguasa, pemimpin di muka bumi ini dan manusia yang merasa lebih berkuasa dari yang lain menyadari semua itu, menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai manusia dan khalifah di bumi? Jangan-jangan mereka menjadi ingkar dan sombong, angkuh kepada saudara-saudaranya yang lemah dan tidak peduli dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun manusia memiliki kemampuan dan kesanggupan menjadi khalifah di muka bumi, satu hal yang tidak boleh dilanggar adalah beribadah kepada Allah. Dalam derajat kemuliaan setinggi apapun, tugas utama dan pertama adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana seharusnya mereka beribadah kepada Allah? Yakni sebagaimana setiap sholat kita ikrarkan di hati kita kepada Allah
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am 162-163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam, dan tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.